Welcome to our channel. Selamat pagi para pecinta Riak Sabda. Kembali lagi kita berjumpa di Riak Sabda edisi 11 Mei 2023. Bacaan Injil hari ini tentang amanat perpisahan Yesus yang mengatakan mengasihi satu sama lain. Para saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita mendengar istilah NATO, no action talk only, atau artinya banyak ngomong tetapi perbuatan nol. Dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan banyak orang, kita berkomunikasi dengan orang lain, dan seringkali kita menemukan banyak dari orang-orang yang kita kenali memberikan kita janji, memberikan kita banyak harapan, tapi kemudian tidak ada yang terrealisasi. Bahkan janji-janji yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan, tinggallah janji semata. Tetapi melalui dari bacaan Injil hari ini, melalui pesan Yesus kepada para rasulnya, Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi satu sama lain. Ajaran kasih yang diperkenalkan Yesus sewaktu ia berkarya di dunia tidak hanya merupakan suatu omongan belaka. Yesus sendiri menjalankan apa yang diajarkannya, yaitu ajaran cinta kasih. Yesus tidak hanya mengajarkan sesuatu lalu kemudian tidak melakukannya. Hal ini terlihat dari cara hidup Yesus. Hal ini terlihat dari perbuatan Yesus, dan hal ini terlihat juga melalui mujizat-mujizat dan pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus. Yesus mengajarkan kasih, tetapi juga dia melakukannya. Di mana dapat kita lihat itu? Kita dapat melihat kasih Yesus yang luar biasa ketika ia tergantung di salib. Salib yang berbentuk tanda tambah atau plus. Itu mendeskripsikan bagaimana cinta Yesus tergantung di antara cinta kepada Bapa dan cinta kepada manusia. Dan hal serupa yang mau atau yang dikehendaki oleh Yesus supaya kita lakukan. Bukan hanya sebuah janji, bukan hanya kata-kata belaka, bukan hanya sebuah teori. Tetapi Yesus mau mengajarkan bagaimana perkataan sesuai dengan perbuatan. Para saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kasih kepada kita karena Yesus tahu bahwa hanya kasihlah yang mampu membuat hidup manusia menjadi tenang dan damai. Melalui kasih, kejahatan bisa dibalas dengan kebaikan. Caci maki bisa dibalas dengan kata-kata yang memberikan berkat. Dan kasih bisa juga menutupi dendam, dan melalui kasih orang mudah memaafkan satu sama lain. Jadi pada intinya kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan tentunya ia membawa kehidupan. Para saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi satu sama lain bukanlah hanya mengasihi saudara kita, bukan hanya mengasihi keluarga kita, bukan hanya mengasihi seiman dengan kita, tetapi siapapun. Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi siapa saja tanpa sekat-sekat latar belakang budaya, agama, ras, dan sebagainya. Yesus mau supaya kasih yang dia ajarkan itu diteruskan juga oleh para pengikutnya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga benarlah dan nyatalah kasih Kristus nyata di dalam hidup setiap orang beriman yang percaya kepadanya. Mengasihi tanpa batas, mengasihi layaknya sahabat. Yesus menganggap kita sebagai sahabat, dan dia mau supaya kita mengetahui segala sesuatu yang Yesus kerjakan di dalam hidup ini. Maka sebagai sahabat yang baik, mari kita menjalankan apa yang seperti Yesus ajarkan kepada kita, agar benar contoh hidup Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Pesan sabda hari ini, kasihilah sesama kita, kasihilah Tuhan,
dan kasihilah siapa saja dengan segenap hati kita, dengan totalitas, bahkan sampai menderita. Karena Yesus sendiri telah memberikan teladan yang serupa. Dia mengorbankan dirinya untuk mengasihi manusia. Yesus berpesan, kasihilah sesamamu satu sama lain. Maka mari kita mewujudkan itu dalam hidup kita. Bukan hanya mengasihi orang yang kita cintai, bukan hanya mengasihi orang yang kita sayangi, bukan hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi Yesus mau mengajak kita untuk mengasihi musuh-musuh kita dan mendoakan mereka agar dunia ini dipenuhi dengan kedamaian Kristus sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.